rumah ini owner senang dengan bukaan yang besar, bidang transparan yang besar. Tapi mereka juga harus siap dengan konsekuensi desain. Apa yang mau dimenangin dan apa yang mau dikalahin itu adalah konsekuensi dari owner. Selamat datang kembali di channel Wicak Miftah. Di episode Inspirasi kali ini, Inspirasi bersama Arsitek, kita akan ngobrol sama Mas Ivan dari Studie untuk ngebahas rumah keren yang satu ini, AG House. Kita ketemu dulu sama arsiteknya. Halo Mas Ivan. Gimana Mas kabarnya? Mas Wicak. Wes, mantap. Alhamdulillah. Makin ini aja nih kayaknya. Makin banyak subscribernya. Waduh, mantap. Alhamdulillah. Iya. Oh ya dari sana ya, kita Oke. sana aja ya. Oke. Mas Ivan, kita izin bahas rumah hasil karyanya Mas Ivan dan tim ya. Ya. Gimana nih Mas ceritanya? Ini tadi sekilas aku pas lewat tuh ngelihat di sini ada fasad, di sana ada fasad dan temanya berbeda. Gimana tuh Mas ceritanya? Nah, jadi ini kan rumahnya posisinya di hook, otomatis dia punya dua sisi. Yang sisi ke sini yang tempat kita berdiri itu menghadap barat dan yang sisi satunya itu menghadap ke selatan. Nah, kenapa kita bedain? Kalau yang hadap barat ini kan ada fasum. Oh iya. Gitu. Sedangkan yang sisi satunya lebih ke pemukiman tetangga, gitu, perumahan yang lainnya lah tetangga gitu. Makanya kita bikin yang sini lebih terbuka supaya pemandangan dari fasumnya juga bisa masuk. Kalau yang dari sana justru lebih private gitu. Oh iya ya, makanya jendelanya juga gede-gede ya Mas ya? Iya. Berarti bener ntar ketika kita di dalam tuh bisa melihat ini lebih. Iya, tujuannya ke situ gitu. Nah ini boleh tahu nggak Mas, dia total luas tanahnya berapa sih Mas, luas bangunan? Tanahnya nih 217, sekitar 15,5 kali 13,5 ukurannya gitu. Kalau bangunannya 200. 200 ya. Oke. Ini kalau dari luar juga stylenya warnanya lebih ke warna-warna gelap gitu ya Mas ya? Ya, agak maskulin, tapi tetap sentuhan feminimnya juga ada dari bentuknya gitu. Jadi bentuknya ini nggak terlalu boxy. Ini sebetulnya request owner juga sih, ada sisi Skandinaviannya dari sini. Pengen ada bentuk atap pelana atau segitiga gitu. Terus itu kalau boleh tahu Mas, materialnya juga yang dipakai kan beragam nih. Tadi aku lihat yang di sebelah sini dia kayak pakai apa, genteng metal gitu ya di sampingnya. Ya. Terus kemudian ada apa tuh? Ada wood planknya. Terus ada rosternya gitu Mas. Kenapa dibikin seperti itu gitu? Terus ini juga dinding depannya dikamprot gitu kan? Nah, semuanya sebetulnya kombinasi desain aja sih, gitu. Kalau penggunaan atap tadi yang pertama disebut atap metal, itu emang atap itu kan sifatnya dia penutup bangunan ya, gitu. Jadi emang sengaja kita bikin seolah-olah menutup bangunannya tuh nggak cuma sisi atas, tapi sampai sisi samping dia turun gitu. Nah, kalau sisi ini wood plank, ini emang sengaja kita mau ada input juga unsur kayu, cuma pengen yang lebih bebas maintenance, jadi kita nggak pakai kayu asli. Nah, roster juga ini di baliknya ada fungsinya. Oh gitu? Ada, jadi di balik roster ini ada ruangan-ruangan juga yang dia bisa sebagai filter visual juga dari luar. Dia nggak mau terlalu terlihat Dari luar. dari luar. Salah satunya ada kamar mandi di situ, gitu, di atas. Kalau tembok depan pakai kamprot karena ini lebih private aja, dan supaya tidak terlalu monoton kita pakainya main tali air aja di sini. Terus kalau aku lihat Mas, ini kan dua fasad, terus ada juga pintu di sini sama pintu di sana juga ya Mas? Ya, jadi ini sebenarnya pintu utamanya yang di sana, yang untuk masuk kendaraan juga gitu. Cuma kita tetap sediakan pintu ini sebenarnya side entrance. Jadi misalkan mau langsung ke area service, ini lewat sini. Aku mau nanya dulu Mas, ini adakah ini juga desain pagarnya masukan dari Mas Ivan juga? Iya, kenapa kalau didesain ini seperti ini gitu? Iya. Ini emang kita ngejar bentuk yang asimetris aja sih. Jadi ada susunan, tadinya pengen full masif juga tadinya gitu. Cuma kayaknya nanti terlalu berat gitu penutupnya. Akhirnya Kesannya terlalu berat tetap ada dikasih sisi-sisi yang masih bisa ngelihat ke dalam lah gitu. Cuma kita susunnya nggak acak gitu lah, asimetris. Keren. Oke, kita ke bagian sebelah sana Bagian depan kali ya. Mas. Oke. Nah ini sekarang kita udah berada di sisi yang menghadap ke Selatan. Selatan. Wih,
Bener-bener berbeda banget ya Mas ya. Beda ya. Bener-bener lebih ke tertutup area sini seperti yang Mas Ivan bilang ya. Connectingnya cuma si roster ini, rosternya dia 2 sisi kan. Oh iya. Ada yang sisi sana sama sisi sini gitu. Terus di sini lantai bawah sih fungsinya cuma untuk lantai bawah depan ya maksudnya. Di sini. Cuma untuk carport sama entrance, main entrance gitu, pintu masuk. Kalau yang atas di sini ada kamar anak. Jadi kita tutup lagi pakai secondary skin gitu. Modelnya kayak jalusi, itu bisa buka tutup. Oh ini ya, oh iya ya. Iya. Jadi dia kayak kalau kita lihat dari sini nggak langsung terekspos ke area jendela Iya. kamarnya ya Mas ya. Tapi itu ntar kalau nggak salah tadi bocorannya di belakang itu bisa dibuka juga Mas. Itu bisa dibuka. Wih keren. Ntar Nanti kita lihat. kita lihat ya Mas ya pas sudah di atas. Terus kalau ngelihat nih kan atasnya juga tetap dikasihin kanopi ya Mas ya. Iya. Ini ada ceritanya mungkinkah Mas apa owner pengennya kanopinya ya udah. Nah, kanopi mau nggak mau ada yang suka ada yang enggak gitu, ya kan? Iya, Balik lagi ke kebutuhan. Kalau ini kan owner emang ya pengennya mobil nggak selalu kena hujan lah ketika lagi hujan, tapi owner masih sih nggak masalah kalau matahari masuk gitu. Jadi pakainya kanopinya yang transparan. Cuma ini kita emang modelnya pakai yang pakai sling nih, digantung. Oh iya. Jadi nggak ada tiang sepanjang ini gitu. Oh iya juga ya. Iya bener juga, makanya lebih kesannya clean gitu ya bawahnya ya. Keren. Oke. Bolehkah kita masuk? Mari Mas? kita ke dalam. Ini pas masuk nuansanya kerasa berbeda. Iya. Kerasa ada tropikalnya ya Mas. Iya, kalau landscape-nya kebetulan tanamannya tropical semua gitu. Jadi unsur tropikalnya di sini kuat banget karena kita juga pas masuk view pertama di luar tuh tamannya ini langsung connect keseluruhan taman gitu. Wih luas ya Mas. Gede karena ini next planningnya tuh pengen ada kolam renang kalau jadi gitu. Ini berarti pas proses desainnya juga emang owner juga request jangan semuanya dong jadi bangunan gitu ya Mas ya? Atau gimana? Kalau itu sih dari kita juga biasanya emang nggak pernah mau memanfaatkan seluruh lahan buat area bangunan gitu. Kenapa tuh Mas? Kadang kan ada orang, ya mungkin orang dulu kali ya, wah sayang kalau nggak jadi bangunan gitu. Nah, sebetulnya jangan anggap area yang tidak dibangun tuh adalah area yang dibuang. Padahal ya ini taman juga kan area yang lebih hidup malah menurut kita gitu. Kalau dihabisin semua buat bangunan, sayang banget. Iya. Nanti nggak ada area resapan, area hijaunya nggak ada gitu. Setuju Mas, oke. Ya emang dengan adanya taman ini ya emang jadi satu kesatuan juga dengan rumahnya ya Mas. Iya. Bikin jadi lebih asik, lebih adem. Oke, Boleh kita masuk Mas? ya. Ini entrance-nya carport untuk 2 mobil. Oh iya. Ada jendela kamar tamu dan jendela living room. Oke. Nah Mas, aku mau tanya dulu, nih di sini ada yang menarik juga. Ternyata area entrance-nya semua dibikin kekayuan juga ya Mas ya? Baik Iya. di deckingnya sini, Iya. terus di pintunya juga. Iya. Apa tuh Mas? Ya kalau pintu kan ini kita pakai kayu solid ya. Terus lebarnya emang ini kita lebihin dari ukuran standar biar nanti kalau bawa barang gede dari sini, dari mobil itu langsung gitu. Terus material kayu ini kita pilih supaya ini kalau basah juga masih bisa langsung nyerap ke bawah. Oh, oke. Oh iya, jadi ini kan masih ada Kita kasih gap. celah-celahnya ya. Iya. Oke. Sisanya tentunya alasannya ya lebih ke kombinasi material yang tadi sih gitu. Biar ada satu warna sama yang di sisi sana lah gitu. Oh iya. Oke. Oke. Ini juga pakai Excel pivot ya Mas? Ini pakai pivot. Wih. Oke. Nah, ini foyer. Di foyer ini ada sumber cahaya dari sini, salah satunya. Nah, ini yang tadi di balik roster. Ini bisa dibuka. Dibuka ke dalam. Tujuannya apa? Biar kalau mau bersihin kacanya lebih gampang. Karena di depannya kan udah mati tuh sama roster gitu. Nah, ini masuk langsung disambut di living room. Ini living room, pantry, dining room jadi satu ya. Dan ini berarti living diningnya dibikin semua lega banget ya Mas? Iya. Kesannya luas banget ya. Ini sekitar 7,2 kali 6. Oke. Ini juga usulan dari Mas Ivan berarti ke owner? Iya, kalau ini hasil diskusi bareng gitu. Emang intinya adalah dari owner pengennya open plan untuk penempatannya di mana itu kita tentunya hasil diskusi bareng gitu. Ini kalau aku perhatiin juga Mas, warnanya beda jauh sama yang di luar. Di luar iya. Ini interiornya emang owner kebetulan ada ini sendiri,
ada vendor sendiri gitu. Oke. Oh, bukan dari Mas berarti ya? Bukan. Oke. Cuma bocorannya adalah ini pengen emang nuansanya yang di dalam pengen lebih Skandinavian katanya gitu. oke. Jadi pengen lebih banyak suasana terang, warna putih dengan pemilihan warna kayu yang lebih cerah gitu. Oke. Terus emang seluas ini, dan kalau aku perhatiin ini yang paling menarik Mas. Kalau kita ngelihat dari sini ya, Ya. ternyata view-nya tuh langsung los banget ke taman ini ya Mas? Taman, iya. Wih, asik Nah, banget. jadi kayak double view gitu ya. Satu taman dalam, kedua kita dapat visual pohon-pohon yang di Fasuk, yang di taman luar. Wah, ini enak banget sih. Sore-sore nongkrong ini, apalagi Iya. sambil hujan gitu ya Mas. Nah, iya makanya ini spot favorit owner nih. Oh iya Di sini nih. sama di kursi taman situ. Wih, iya sih emang asik banget jadinya. Nah, untuk area dapur dan dining nih Mas. Ini juga kalau aku lihat semua tetap masih diberatin juga ya Mas untuk ventilasinya, Ya. jendela segala macem. Ada ceritanya sendiri mungkin Mas untuk dapur sini. Iya, di luar pemilihan warna kitchen set ya. Kalau konsep penempatan dapur itu tentunya udah ada di perencanaan awal di arsitek. Salah satunya penempatan sink, kompor gitu. Oh, udah dari awal banget penempatan Udah, ini kalau posisi. ini karena kan penarikan pipa harus pas di gambar arsitektur kan. Nah, jadi intinya sih bagaimana rumah ini dengan luas living room yang cukup besar itu tetap punya cahaya alami yang cukup gitu. Oke. Nah, di sini ada apa lagi nih Mas? Di sini ruang-ruangannya di lantai 1 ada kamar tamu. Kita lihat dulu ya. Boleh. Ini kamar tamunya. Wih. Ya, ini dibuat sederhana aja karena tidak ada tamu yang stay terus gitu. Jadi minimal ada tempat tidur sama ada kabinet naruh baju nginep mungkin ya. Iya, benar. Di sini sebelahnya ada toilet. Wih, ini juga ukurannya besar juga ya Mas ya? Ya, ini ukurannya lumayan. Kita bikinnya panjang supaya kita bisa dapat area basah dan area kering. Oke. Dan ini lagi-lagi warna semuanya temanya putih ya Mas, permintaan Ya, dari owner juga ini ya? permintaan owner nih. Oke. Nah, itu kamar mandi tamu, ini tangga ke lantai 2, tapi kita mampir dulu lihat area servisnya ya. Oke. Nah, Wih. area servis di sana ada kamar ART dan kamar mandi ART. Terus di sini dapur kotor. Oh, oke, ada dapur Gitu. kotornya Ini sini. dapur kotor bersebelahan dengan area laundry, area jemur. Oh, iya sih cukup banget ya. Secara zoning ini udah penempatannya udah pas lah kita atur sama site-nya gitu. Dari sini servis kalau mau keluar langsung ke side entrance, dibuatkan zoning sendiri gitulah istilahnya. Nah Mas mau nanya, ini material di lantainya tangganya, ini apa nih Mas? Pakai apa? Ini papan semen. Oh, papan semen. Ya. Sama kayak yang di luar tadi, di Ya. fasad? Oh, oke. Dan yang di sini? Ini kayu solid. Oh, tapi warnanya bisa dibikin mirip ya Mas ya? Iya, walaupun nggak mirip 100% sih, tapi karena di finishing manual, jadi kita coba ngejar warna anak tangganya semirip mungkin gitu. Oke. Boleh kita naik Mas? Boleh? Ayo, silakan Mas. Wih, ini area tangganya. Iya. Ternyata terang banget ya Mas ya? Iya, karena di atas bordes kita kasih skylight dengan kita filter lagi pakai kisi-kisi. Nggak terlalu silau banget pas Terlalu lewat silau sini. dan kalau lagi silau dia justru membentuk bayangan, Oh iya. garis-garis gitu. Apa istilahnya? Cahaya ilahi. Cahaya ilahi. Ini di sama owner juga jadiin area fotonya dia Mas, jadi Iya. display foto ya. Oke. Dan ini kita berada di Ruang penerima lantai 2 lah ibaratnya sebelum masuk ke kamar-kamar. Jadi di sini dulu tuh ruang baca dulu tuh gitu. Cuma mungkin interiornya baru sampai di sini saat ini gitu. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, Iya, banyak pintu. 6 banyak ya. Banyak 6 pintu. Ini ruangannya lihat yang mana dulu nih Mas enaknya? dulu. Kamar utama dulu. Boleh. Oke, kita kamar utamanya. Permisi. Wih. Nah, jadi pas masuk kamar utama, view yang pertama dilihat adalah pohon. Wah, asik banget. Wow, dan bukanya juga lebar banget, pakai kaca yang juga lebar banget Iya. ya, Mas, ya, gede banget ya. Wow, enak banget sih jadi los ngeliat sininya. Puas. Cuman emang kayaknya kalau kita kan sering tuh Mas dikomentarin netizen, emang dengan kaca-kaca lebar kayak gini luas,
bersihnya emang ya agak effort. Ya, tentunya itu udah ada dalam konsekuensi desain. Misalkan kayak rumah ini, owner senang dengan bukaan yang besar, bidang transparan yang besar. Tapi mereka juga harus siap dengan bersihinnya, bidangnya lebih besar. Cahaya yang masuk mungkin bisa lebih banyak, artinya bisa lebih panas. Oh iya. Gitu. Jadi apa yang mau dimenangin dan apa yang mau dikalahin itu adalah konsekuensi dari owner. Kita arsitek tapi tetap harus mengarahkan atau ngasih tahu gitu. Oke. Ya sih ya bener. Tapi misal kalau dengan bukaan sebesar ini Mas, ada nggak triknya biar kita nggak terlalu panas gitu? Sebetulnya satu dilihat lingkungan sekitar dan kondisi lahan. Kayak misalkan ini kan sebenarnya madep barat ya. Madep barat itu kan justru kita hindarin nih. Iya pas sore Ya kan. Nah, tapi di depannya ini ada pohon-pohon tinggi gitu. Jadi pas sore itu tuh udah kefilter sama pohon ini. Artinya yang masuk itu justru sisa-sisa bayangannya malah cantik gitu. Oh iya sih. Ya? Iya. Nah itu udah diperhitungkan dari awal gitu kayak oh tapi ini pohon gede bisa nih kefilter gitu. Kita lihat balkonnya. Wih. Ini balkonnya kita pakai railingnya kaca temper. Kita nggak kasih hand railing. Jadi emang pengennya dari luar seamless. Oke, dan ini kita lihat berada di yang fasad, kita lihat dari bawah tadi ya. Iya. Cakep loh kombinasi materialnya. Nah Mas, ini kan kamar utamanya kalau kulihat gede banget Mas. Boleh tahu nggak Mas ukurannya berapa Mas? Ini 4,65 kali 3,7. Oh. Gitu, tapi belum keseluruhan. Oke. Belum termasuk balkon, belum termasuk di sini ada walk-in closet. Walk-in closet, sama ada lagi kamar mandi ya Mas? Iya, terus di sini ada ruang kerja nih. Oh, oke. Ya, jadi owner dari awal request dia pengen ada ruang kerja di kamar buat berdua gitu. Oh, jadi ini udah disiapin semuanya. Cuma interiornya enggak kan Mas? Enggak. Oke. Cuma nyiapin areanya Nyiapin aja. area ya kita kasih ilustrasinya aja lah 3D-an-nya dulu gitu. Nanti desain akhirnya seperti apa terserah vendor interiornya gitu. Oh, berarti kayak ini kan kalau kulihat ini kan area walk-in closet Mas. Awalnya berarti ketika pas jadi dibangun sama Mas dan tim, ya udah ini nggak ada sekatnya juga gini ya? Nggak ada. Oh, nggak ada. Tapi di desainnya dulu secara arsitektural ini udah kita tempatin gitu. Nanti ini walk-in closet, jadi antara area tidur dan walk-in closet tidak perlu ada dinding. Cukup bikin lemari aja gitu. Oke. Nah, fungsinya interior design adalah mendesain detailnya. Oke. Ketika kita udah nempatin di sini lemari ya, punggung lemari buat area TV. Nah, silakan interior designer pikirin lemarinya mau detailnya seperti apa, dalamnya skatnya gimana, kayak di sini mau ada kaca, cermin gitu. Oke. Nah, di sini ada Kamar mandi utama. wih, kamar mandi utamanya besar sekali. Iya, karena panjang, terus ada bathtub juga. Sama ya, kita kalau bikin toilet selalu ada area kering dan area basah gitu. Nah ini area bathtubnya yang tadi saya bilang. Jadi ini ternyata jadi kamar mandi favorit buat anak-anak kayak justru. Karena dia bisa berendam di Karena situ. berendam, terus dia bisa melihat keluar ya gitu. Oke, nah dan ini area keringnya. Cuma kalau aku perhatiin emang juga ventilasi udaranya diperhatiin ya Mas ya. Iya, harus kalau itu gitu. Jadi walaupun udah ada exhaust, ventilasi kayak gini pasti ngebantu ya. Nah Mas, berarti total luasan ruangan di sini tuh berapa Mas? Ini sekitar 4,7 kali 8,2. Oke. Wih, cukup luas ya? Iya. Semuanya ya? Termasuk kamar mandi dan ini walk-in closet. Oke. Makanya berasa lega banget. Oke. Oh iya, ini juga kalau ku perhatiin bawahnya pakainya vinil ya Mas ya? Kalau ini vinil. Oke, biar lebih hangat aja kayaknya. Iya, biar dapat nuansa kayunya juga di dalam. Oke, boleh kita cek ruangan yang lain? Boleh Mas? dong. Mari. Kita ke kamar anak dulu ya. Boleh. Kamar anak ada 2, yang di sini masih kosong aja. Oke. Tapi kalau dilihat temboknya udah kelihatan nih buat anak laki-laki atau perempuannya ya. Warnanya agak-agak pink Itu gitu ya? pink, ini biru gitu. Oh, ini iya. udah identitas anaknya langsung. Nah, tiap anak juga punya balkon yang connecting. Oke. Gitu. Ini yang tadi saya bilang, ini secondary skinnya satu buat faktor keamanan juga, satu buat menutupi visual yang secara langsung dari luar gitu. Dan ini bisa dibuka. Wih. Tuh. Wih. Ini gimana buatnya Mas? Pasti custom lah ya kalau kayak gini. Custom.
Ini apa sih Mas ini? Papan semen juga. Oh, papan semen Papan juga. semen juga. Ininya rangkanya besi. Oke. Oh, selain itu, selain ada dari luar sini, ternyata atasnya Ada juga skylight. ya, Mas? Iya. Jadi pas kondisi di sini ketutup, artinya kan cahaya juga ketutup. Kita harus siasati sumber cahayanya berarti dari mana gitu. Dari atas sini. Dari atas. Oke. Oke, Mas. Kita kemana lagi? Paling di sini sebenarnya ini ruang servis aja sih. Ini gudang. Gudangnya dari ujung sini ke sana. Nggak perlu dilihat kali ya. Iya. Gudang. Ini balkon buat outdoor AC sama buat servis ke atas gitu. Oh, oke. Nah, ruangan terakhir adalah kamar mandi anak. Wih. Ini kamar mandi anak. Konsepnya kita pakai skylight juga. Karena di posisi yang sama dengan skylight di atas bordes, jadi tinggal terusin aja. Terus penempatannya juga sengaja kita bikin lebih nggak standar lah gitu, kayak klosetnya menghubungin ini. Karena kan anaknya 2 nih. Jadi kalau lagi mengharuskan aktivitas dua-duanya bareng, nggak ngeliat lah gitu. Oh ya juga ya. Iya. Oh, oke. Oke, akhirnya kita ada di penghujung acara, kayak acara-acara TV ya. Nah, sekarang kita udah sama Mbak Andi. Halo, makasih udah berkunjung. Makasih juga loh Mbak, sama Mas Ivan juga yang ada di pojok sana. Jangan merenung Mas. Jadi biasanya di akhir ini tuh kita mau nanya soal budget nih. Tadi kan udah keliling tuh sama si Ivan tuh, nanya-nanya rumahnya. Budgetnya kita langsung tanya ke ownernya aja nih. Boleh tanya kan Mbak soal budgetnya? Dari awal beli rumahnya, pembangunannya sampai ngisi-ngisi interiornya tuh habis berapa sih Mbak? Oke, jadi awal beli rumah ini itu kita memang cari sengaja rumah lama, karena memang pas kita awalnya tuh cari rumah baru di kompleks baru dan dapetnya tuh tanahnya nggak sesuai yang kita inginkan, karena memang kita pengennya tanahnya lumayan besar untuk anak berkembang juga. Jadi kita putuskan beli rumah lama di kompleks lama. Itu kita beli 1M dengan luas tanah 217, lalu kita bangun tuh juga pelan-pelan di sekitaran 1M juga gitu. Jadi total dengan budget 2M kita bisa dapat tanah 217 dan bangunan 200 meter. Oke. Gitu. Itu di tahun berapa ya Mbak? Soalnya kan bisa beda kan? Iya, kurang lebih 2 tahun lalu sih, karena pencarian rumahnya setahun, kalau nggak salah di 2021, terus pembangunan 2022 sampai 2023 gitu. Kita baru nempatin ini di pertengahan 2023 sih. Gitu. Oke. Pas pembangunan tuh ada kendala apa nggak Mbak? Kendala yang berarti sih nggak ada ya, karena memang dari awal. Mas Ivan ya? Iya, oke banget sih. Jadi emang dari awal tuh udah sengaja nih cari arsitek yang kita sempet ngobrol sama beberapa arsitek. Kita sempat nyari tuh beberapa portfolio dan ngobrol, terus kita kayak putusin nih kayak kita cocok nih sama yang ini. Secara budget dan komunikasi juga oke. Terus deket juga nih di satu jangkauan. Jadi memang saat kita pilih tuh kita udah lumayan firm lah gitu. Terus yang berarti sih sebenarnya nggak ada, memang komunikasinya baik secara 2 arah. Terus kebetulan aku memang ada basic design juga, jadi kayak kurang lebih mengerti sedikit-sedikit. Paling agak waktu sih, yang tadinya 10 bulan memang janjinya cuman karena cuaca, terus waktu itu sempat libur lebaran, jadinya 1 tahun, jadi agak molor 2 bulan, cuman sih masih oke lah, 2 bulan iya, gitu, so far kayak gitu sih. Berarti alhamdulillah puas ya Mbak ya? Alhamdulillah puas. Dari 1 sampai 10 berapa Mbak? 9,5 lah. Keren Mas Ivan. Oke. Iya. Sama paling mau pesan buat teman-teman yang ragu pakai jasa arsitek, menurut aku cobain dulu ngobrol, karena memang expertise itu ada harus sih gitu. Jadi kalau misalnya bangun rumah, apalagi untuk investasi jangka panjang, itu memang menurut aku salah satunya harus dipertimbangin gitu. Kalau misalnya budgetnya ada dan pingin yang proper, menurut aku harus banget, karena jaga budget juga sih Mbak gitu. Jadi nggak kayak mau ini mau itu, jadi di awal tuh kita udah tahu maunya apa, udah terbuild plannya tuh udah baik gitu perencanaannya, jadi sampai akhir tuh alhamdulillah juga nggak over budget juga gitu. Oke. Gitu. Nah gitu teman-teman, dan salah satu yang direkomendasiin tentunya
pakai Studie. Studie. Instagramnya apa Mas Ivan? Instagram Studie itu STUDIE _4 kali. Oke. Gitu. Nggak usah 4 kali ya, udah nemu ya Mas? Oh iya, takutnya ada yang sama gitu. Oh iya, itu yang asli ya? Itu yang asli. Oh itu yang asli, kalian bisa lihat karya-karyanya di situ. Kalau orang ada mau pakai jasanya Mas Ivan gimana? Di bio-nya itu kan ada linknya ya. Langsung klik aja? Langsung klik aja, itu nanti langsung connect ke admin kita kok, WA-nya. Oke, nah itu teman-teman tanya-tanya dulu boleh ya Mas ya? Boleh, tanya dulu. Nggak Biasanya galak ya? habis nanya pasti habis itu jadi jangan. Wih, keren. Oh iya, Mbak Andin ada Instagramnya juga nggak? Oh ya ada. IG-nya AG House ada, AG House E-nya 2 di akhir gitu. Boleh Nanti di tahu follow artinya aja. apa, Mbak? AG Sebenarnya AG itu Andini Gemilang. Jadi nama aku sama nama suami Andini Oke. Gemilang. Sesimpel itu sih. Sesimpel itu ya. Bermakna banget kok tapi itu. Boleh di follow, nanti kita akan isinya pelan-pelan sih gitu. Karena memang baru pindah juga sih, kayak belum sampai setahun. Gitu. Nanti kalau videonya udah tayang, siap-siap ya Mbak, banyak yang menyerbu dan Mas juga. Biasanya suka aneh-aneh juga nih pertanyaan netizen. Jangan gitu kalian. Boleh. Oke, kayaknya udah cukup sampai di sini aja. Sekali lagi terima kasih banyak nih udah mau collab sama WM. Seneng banget bisa main ke sini. Makasih. Semoga ntar bisa collab lagi ya di Amin. project-project lainnya dan di rumah-rumah lainnya ya Mbak. Siapa tahu ada lagi Amin. Oke, jangan lupa juga follow Instagram kita Wicakson dan Miftah Jana dan juga TikTok kita Wicak Miftah. Bye, thank you. Saya juga semua pakai kayu solid ini ya. Ini papan semen. Oh ini papan semen? Iya, ini papan semen. Terkecoh aku. Sebentar, saya lupa. Untuk area sini. Untuk area sini. Tapi di sini ada lagi carport. Kok carport? Gimana parkirnya?